ya kita periksa ya matanya, ini hasil labnya akan keluar gitu. Kalau ya, minggu depan keluarnya gitu. Kalau misalnya tokso masih ada obatnya. Kalau misalnya yang virus, ya udah. Maksudnya gimana dok? Ya udah buta. Gitu. Define aku jadi dokter seperti apa? Karena aku pernah kena tokso di mata. Dan aku pernah buta sebelah. Masa dok? Ya. Terus kalau bisa kasih satu pesan untuk perempuan di luar sana, apa yang dokter mau sampaikan? Bahwa kita boleh punya banyak mimpi yang ingin kita raih. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak untuk membatasi mimpi-mimpimu. Hai Besti, welcome back di Marlen Beauty Lounge. Kalian siap nggak nih dengerin cerita dan tips beauty dari Gestar hari ini? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube dari Bun Lifetime supaya banyak video bermanfaat buat Besti di rumah. Besti, gimana puasanya nih? Lancar nggak sejauh ini? Semoga lancar ya. Di Marlen Beauty Lounge kali ini ada tamu cantik yang expert banget di topik seputar kecantikan dan kesehatan. Kita sambut dokter cantik kita, Dr. Elizabeth Broto Asmoro. Dok, terima kasih sudah datang. Sama, terima kasih sudah Dokter mengundang. glowing sekali. Apa kabar dok? Baik. Sekarang lagi sibuk apa dokter? Lagi sibuk, apa ya, jadi health expert, jadi banyak talk show, terus masih ngerjain konten-konten, masih ngurusin anak-anak juga di rumah. Semuanya. Iya, all over the place. Kalau dokter Lisa kan sekarang dikenal sebagai dokter, presenter juga, model juga, dan juga lulusan Putri Indonesia Lingkungan Hidup 2010. Kalau dideskripsikan nih, diri ke audiens dalam satu kalimat, dokter tuh kayak apa sih? Apa ya? Ini tuh sebenarnya pertanyaan yang sulit Jelas ya. semua serba bisa, wanita serba bisa. Amin. Aku perempuan yang percaya mimpi itu ada dan bisa dicapai. Harapan itu juga selalu ada, asal dengan kerja keras. Gitu. Sungguh menginspirasi. Terus sebelum jadi terkenal kayak sekarang nih dok, mana sih yang lebih dulu keinginan untuk jadi dokter atau untuk berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat? Oh, jadi dokter dulu. Oke. Karena dari kecil memang sukanya sama sains gitu, terus sukanya ketertarikannya pokoknya ke arah-arah biologi, fisika, kimia gitu. Makanya terus saya tertarik di kedokteran. Nah, menjalani profesi kedokteran itu kenal sama berbagai macam jalannya dokter gitu ya. Ada yang dokter praktek di balik meja, ada yang ya dokter di lapangan, ada yang di laboratorium, ada yang di perkantoran, ada yang macam-macam gini ya. Dokter tuh ternyata bisa banyak ya yang dilakukan gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, bersinggungan juga waktu di Putri Indonesia, pengalaman dari situ kok enak ya kalau kita bisa langsung ke masyarakat, kita edukasi gitu, kita kasih pengetahuan dan mereka bisa langsung dapetin manfaatnya. Dan akhirnya lebih tertarik ke situ. Ternyata emang suka ya edukasi masyarakat lebih banyak dan lebih kerasa aja sih gitu. Tapi dokter berarti sempat praktek dulu? Ya, dari 2010. Abis itu langsung lanjut Putri Indonesia? Dari 2009, udah lulus kan, 2009 langsung praktek. Sempat S2, terus lanjut Putri Indonesia, semua cuti dulu tuh. Ya udah habis itu balik lagi. Praktek lagi? Iya. Nah kalau dokter lebih ke perawatan, habis itu kulit. Awalnya sebenarnya umum aja, tapi terus kayak pengen kemana kan, waktu itu masih pengen banget jadi dokter spesialis. Jadi mencoba, ketertarikan awalnya justru jadi dokter forensik. Terus benar-benar sempat kerja di rumah sakit Kramat Jati. Habis itu di bagian departemen forensiknya gitu kan. Sempat di situ, tapi terus kemudian kok kayaknya arahnya nggak bisa ya jalanin itu. Oke, akhirnya tetap Kenapa praktek. tertariknya forensik dok? Waktu di koas itu tuh kayak dapat pengalaman yang luar biasa. Karena waktu aku koas itu tiba-tiba banyak kasus gitu. Wah, yang macam-macam lah gitu, termasuk ada kasus terorisme dan lain-lain. Nah, dari situ kan ngerasa jiwa bahwa FBI-nya langsung bergelora. Iya, rasanya di dunia ini gitu. Oh, ini ternyata dokter bisa ya di sisi lain gitu ya. Kan tadinya kan cuma kayak ya kalau praktek di tempat lain misalnya di penyakit dalam gitu ya kan, cuma di gitu. ruang klinik rumah sakitnya Jadi gitu jadi kan. lebih seru jatuhnya. Oh, ini jadi kemana-mana gitu, terus solving cases, terus kayak bisa benar-benar bantu orang kan yang ini misalnya ada kasus yang harus
tilik gitu kan, nih gimana nih? Jam berapa nih meninggalnya ininya? Nah, itu dia. Dan Karena ini apa? karena apa? Terus bener-bener keluarganya kan terbantu Heeh. gitu. Dan waktu itu juga banyak kasus musibah massal. Nah, dari situ kan belajar proses identifikasi segala macam. Kok ini menarik sekali gitu. Awalnya tertariknya dari situ. Tapi udah dicoba. Tadinya sempat di laboratorium forensik juga. Ya tapi ternyata kayaknya jalannya nggak di situ gitu. Udah diusahakan tapi kok ya miring lagi nih jalannya ke yang lain lagi gitu. Jadi makanya melencengnya ke sini. Melenceng lagi gitu. Sempat habis itu kan terjun di kecantikan, Heeh, heeh. di dunia estetik. Heeh. Well, sampai sekarang akhirnya bersinggungan karena banyak involve sama dokter-dokter anti aging. Heeh. Ya akhirnya tetap itu yang masih bisa jalan sekarang. Tapi ya ternyata mau gimana pun kalau itu ternyata bukan jalan kita, Susah. mungkin nggak bisa. Iya. Oh ini yang sampai jadi bagian disaster victim identification. DVI, iya. Itu ceritanya gimana, Dok? Jadi waktu di Rumah Sakit Kramat Jati itu, di Rumah Sakit Polri, kan memang dia menangani berbagai kasus yang berhubungan sama terorisme. Nah, di situ tuh awalnya ada kasus bom, salah satu bom ya pada saat itu yang membutuhkan adanya DVI team. DVI itu dulu masih terbuka untuk semua ya, jadi dari dokter di luar gitu ya dengan berbagai spesialisasi, nggak cuma dari forensik aja kan, di sana macam-macam. Ada bagian dokter giginya untuk melihat Oh gitu macam-macam. iya macam-macam, ada Semua inafis divisi, juga divisinya gitu kan, dari sidik jari, ada DNA gitu-gitu segala macam. Nah dalam satu investigasi itu dibentuklah satu tim, ada DVI tim Indonesia. Jadi yang awal itu saya sempat ikut, bahkan sampai ke manajemennya, manajemen levelnya gitu. Ya gara-gara di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu awalnya. Terus sempat join, tapi kemudian diambil oleh Polri, jadi kita udah nggak involve lagi. Ya ampun, seru banget kayak film. Iya, Aku tuh bener. seneng banget tuh kalau mau film-film pembunuhan Iya kan, gitu. kayak CSI, apa gitu kan. Itu seru sih memang. Super seru. Terus aku pernah juga terinspire sama salah satu dokter forensik di luar negeri. Kalau nggak salah dia tuh asalnya dari Singapura waktu itu. Karena ada salah satu kasus tenggelamnya kapal yang di kalau nggak salah Pulau Batam gitu ya, yang ada orang Singapurnya. Jadi dia ikut serta gitu kan datang ke sini. Penyelidikan. She's a woman gitu ya. Terus bawa motor datang ke Rumah Sakit Kramat Jati. Rambutnya keren banget, pakai jaket kulit, pakai high heels, datang ke kayak this is dokter forensik gitu kan kayak oh keren banget ya ternyata bisa kayak gini gitu. Ya, salah satu yang menginspire tuh itu dulu. Tapi tiba-tiba jalannya harus melenceng. Iya, ternyata jalannya Yaudah sekarang nonton aja, Dok. sekarang jadi seneng dengerin cerita teman-teman yang gitu. Nonton aja. Terus sekarang gimana sih awal ceritanya sampai bisa ikut ajang Putri Indonesia? Oh, kalau itu sebenarnya iseng-iseng aja. Dulu tuh Iseng-iseng aja berlanjut menjadi pemenang Putri aduh, pemenang lingkungan hidup. penasaran. Jadi kayaknya dulu tuh pernah sempet 2010 berarti waktu itu siapa yang menang ya? Nadine Oh, Nadine. Alexandra Iya, ya. iya. Nadine Bukan tuh Nadine Chandra ya. Nadine oh Alexandra. iya, oke. Ya. Iya, jadi waktu itu kayaknya penasaran, waktu itu umurnya udah mepet-mepet akhir pendaftaran, terus buka majalah, ini kayaknya pengen ikut deh gitu. Karena dulu sebelum-sebelumnya tuh aku sempat ikut Gadis Sampul, sempat ikut hampir, ya, karena ternyata bertepatan tuh Femina sama Putri Indonesia. Habis itu sama sempat di Look Model waktu itu kan. Ya udah, coba deh, kayaknya penasaran, pengen ikut gitu. Ya udah dijalanin aja. Ternyata akhirnya menjadi pemenang Putri Lingkungan Hidup. Terus dari dunia kedokteran dan beauty pageant, gimana awal mulanya masuk ke dunia entertainment, Dok? Kalau dunia entertainment sebenarnya dari yang benar-benar kecemplung tuh dari Look Models ya, karena dari situ sempat benar-benar runway kan, jalan di catwalk segala macam, photoshoot buat majalah-majalah waktu itu. Terus memutuskan untuk kuliah kedokteran. Nah, harus lepas nih dari situ. Fokus di dunia kedokteran. Tapi nih selama masih kuliah tuh masih suka kayak ngambil job gitu, iklan apa gitu. Sempat. Tapi akhirnya gimana jadi yang kayak dokter yang mengedukatif masyarakat gitu?
Kalau itu Heeh. sebenarnya belajarnya dari Putri Indonesia, kan Oh dia iya ya. pendiam banget ya, terus bingung ya mau ngomong depan kamera, depan orang tuh bingung. Belajarnya dari Nervous. Putri Indonesia, Diajarin. diajarin. Jadi benar-benar public speaking-nya tuh kencang banget di situ. Dah, dari situ terus Jadi aku harus ikut Putri Indonesia, oke? harus belajar public speaking kan itu ya. Nah, habis itu casting terus akhirnya ke Dokter Indonesia. Berbagai program dulu nih udah dicoba, program TV ya kan yang hubungannya sama kedokteran gitu. Tapi terus akhirnya ya alhamdulillah mungkin jalannya emang di Dokter Indonesia dulu ya. Jadi pas mau di casting untuk Dokter Indonesia juga itu sambil latihan, sambil sekolah public speaking lagi. Ya dari situ akhirnya ke health education buat semua. Terbuka langsung jalannya, public speaking. Iya. Oke, sekarang coba kita lihat salah satu video edukasi yang pernah di-share. Gunakan tas ransel yang mudah dibawa, letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Periksa isinya setiap 3-6 bulan sekali. Menyiapkan tas siaga bukan berarti kita berharap bencana datang, karena saat darurat terjadi, yang siap akan jauh lebih tenang. Jadi sebenarnya tas siaga ini sudah disarankan oleh beberapa negara di Eropa untuk dimiliki oleh setiap orang di rumah. Terus di Indonesia sendiri dari Kementerian Kesehatan juga ada guide-nya. Nah, that's why aku pengen share juga karena banyak yang akhirnya over panik kan. Kayak emang mau ada apa sih nih gitu, kok harus siap-siap tas siaga itu. Tapi sebenarnya kita kan nggak pernah tahu nih kapan kita butuh tas itu gitu. Kita moga-moga sih berdoa nggak pernah butuh tas itu ya, amit-amit gitu ya. Tapi ya kenapa enggak disiapin kalau misalnya kita memang bisa punya ada lebih gitu ya, ada kesempatan, ada keinginan untuk bikin aja. Nah sebenarnya aku udah bikin tas siaga ini itu dari 2013. Dari zaman itu sampai manajer aku bilang nih, kamu kayak kebanyakan nonton film zombie ya, gitu. Apokalips ya gitu. Tapi kayak punya rasa apa ya, safe aja, kayak pengen aja punya tas kayak emergency. Tapi hal yang paling gitu. aku takutin itu adalah zombie. Oh gitu, serius? Iya terjadi ya. Sampai terjadi ya. Aduh, dia, kalau nggak terjadi udah ada mendingan zombie langsung aja deh gigit aku. Nggak ada perjuangan. Sekali ya. Pasrah, udah ada gigit aku. Aduh. Ya gitulah, jadi kayaknya menyiapin tas ini nggak ada salahnya. Ya, Cuma benar. memang katanya kan memang harus ada tas siaga yang bisa bikin kita bertahan paling nggak 3 hari. Iya, kalau ada bencana gitu. Dan jadi isinya tuh sebenarnya basic banget kayak makanan, minuman yang siap saji gitu ya. Terus juga peralatan P3K, baju gitu kan. Terus obat-obatan. Intinya kan basicnya itu. Sama perlengkapan untuk kita siaga aja. Itu di rumah satu gitu, satu tas Satu gitu. tas. Aku bikin sekarang karena anaknya 2 ya, jadi bikin 2 tas yang aku sama suamiku bisa bawa gitu. Anak-anak nggak perlu. Gitu. Gila nggak kepikir juga ya. Iya. Gak tahu lah, aku emang suka Tak gitu-gitu. terpikir loh aku, ya ampun doh. Oh, jadi kepikiran, jadi overthinking. Enggak, jangan. Tapi sebenarnya itu justru malah bikin kita nggak overthinking. Ya Ya kan kan? langsung set Ya gitu. udah gitu. Semoga tapi tidak ada apa-apa. Semoga ya, Dok, ya. tapi nggak pernah kepake ya tas itu ya. Oke dok, dengan kesibukan sekarang, gimana menyeimbangkan kehidupan jadi seorang istri, ibu, karir, dan me time dokter? Nah, iya. Anak Saya dua ya, juga Dok, ya? masih berusaha tetap terus menyeimbangkan. Tapi saya yakin memang nggak ada ya semua orang di dunia ini yang pasti bisa full, totally balance semuanya berjalan sempurna gitu ya. Jadi saya tetap masih berusaha, saya berusaha sebisa mungkin tetap bikin timetable, jadi bikin jadwal lah gitu, jadwal harian. Benar seorang dokter ya, Iya, teratur. emang gitu ya. Kayaknya urusan karena aku Capricorn dan Kerbau sih. Tetap, dokter ini lebih feng shui dari aku guys, for your information. Ya. Terus aku suka prepare segala macam tuh udah harus di-prepare, udah dijadwal karena buat aku itu memudahkan banget, jadi nggak stres. Kayaknya kan rasanya kayak nggak punya waktu, nggak punya me time kapan gitu. Tapi ternyata begitu aku bikin jadwal, oh ternyata aku bisa nih di sini tuh aku bisa me time. Oh di sini aku bisa nih punya waktu sama anak-anak. Karena anak-anak kan kadang lebih sibuk ya dari orang tuanya. Jadi menyesuaikan aja. Oh ternyata mereka kosong di sini, aku juga. Nih kita bisa nih quality time kemana gitu. Jadi ya caranya salah satunya adalah dengan jadwal. Sama tentunya support system. Ya karena aku nggak bisa selalu hadir buat anak-anak. Ya pasti dibantulah dengan asisten dan lain-lain.
Untungnya suami juga selalu mendukung. Betul. Iya, suami juga selalu ada, apalagi buat urusan ngajak main anak-anak ya. Di saat akunya bingung nih ngajak main apa ya gitu. Ada aja idenya bapaknya. Oke, baik. Terus kalau Gitu. olahraga, apa Heeh. ada nggak olahraga favoritnya dokter? Kalau sekarang sih lagi suka padel ya. Oh, padel semuanya. Semua terpadel-padel kayaknya. Suka ikut turnamen, Dok? Nah, tapi aku nggak suka ketemu. Sama kayak aku. Iya, Nggak suka. aku nggak suka deg-degan. Sama nggak suka deg-degan. Aku nggak suka deg-degan. Kayak sukanya Takutnya udah main aja ya gitu kita kan. fun aja Fun ya. aja, Ih, bener bener. sama kita. Nggak mau. Bener. Nggak mau terlalu ambi. Saya takut gitu ya, saya Takut kayak banget. nggak enak nih. Bener, jadi enjoy aja Soalnya aku kan. pernah ikut sekali turnamen tenis. Heeh. Baru di atas itu rasanya kaki udah langsung gemeter, jantung mau copot. Jadi Aduh. kayak sejak itu aku nggak mau. Jadi enggak lagi Nggak ya. mau lagi. It's not for us lah ya. Kalau sama teman-teman sih oke lah ya, gitu ya. Ya. Kalau americano gitu oke lah. Oke. Sama teman-teman. Turnamennya juga yang lucu-lucuan ya oke. Tapi kalau yang serius, Nggak mau. silver apa gitu kan, bronze apa? Tidak. Tidak mau. Hmm. Nah kalau dokter tipe olahraganya lebih suka yang sendiri atau yang berame-rame? Rame-rame. Ya persis kayak aku. Iya ya, harus yang Berarti kayak memotivasi Pilates. juga loh. Berarti Ya, Pilates itu gitu dia. nggak suka? Aku berusaha dipaksa untuk Pilates ya, karena aku tidak lentur ya. Tapi ya jadinya agak berat kalau mau Pilates. Kayak Jadi aku melawan lebih- diri sendiri gitu ya, Iya, susah kan? itu dia. Lari suka nggak dok? Enggak, kan Ya, sama. sendirian. Iya ya benar. Kalau lari di lapangan mau. Jadi kayak dulu aku suka basket soalnya. Basket kan fun ya, seru gitu. Ya, berarti main kita sama udah suka teman-teman. olahraga yang benar-benar fun. Fun, ada Yang funnya, rame-rame, ada rame-rame, gamesnya. ada ketawanya gitu. Ya. Jadi kalau udah yang melawan diri sendiri nggak suka. Nggak suka. Ya kebetulan bukan aku lah gitu. Saya juga kemarin disuruh kayak, cobain lari-lari tuh seru banget. Pas baru sekali kayak, gila nih di mana serunya ya orang-orang ini ya. Kok Belum bisa dapet ya rasanya Dapet. ya. Sorry deh, bukan Iya. buat aku. Memang setiap orang kayaknya harus nemuin passionnya sendiri sih Kayak buat sering olahraga. training gue diajakin, nggak bisa. Bener, sorry guys. Iya benar. Ini foto rame-rame bareng keluarga Dokter Reisa. Anak yang pertama ini ya dok, perempuan. Perempuan yang pertama, yang kecil yang cowok. Ya Allah, gemes banget yang kecil. Umur berapa dok yang kecil? Ini 7 tahun, kakaknya 10, adiknya 7. Oh, lucu banget, gemes. Kalau dalam keluarga, dokter termasuk orang yang protektif menjaga asupan makan dan rutinitas keluarga atau tidak? Iya, termasuk, tapi nggak yang gimana banget, tapi harus dipantau. Karena sampai sekarang aku masih yang nyiapin bahan makanan anak-anak. Jadi kayak nggak aku lepas gitu kan. Misalnya belanja, aku masih yang ngerjain, terus milih menu-menu yang mereka bisa makan, itu juga masih aku. Ya gitu sih, itu paling ya. Tapi yang nggak sampai Segitunya, ya pokoknya dijaga, tapi nggak yang terlalu over. nggak terlalu over sih. Kalau mereka mau beli apa di luar, pasti nanya aku dulu sih, ini aku boleh nggak makan ini gitu. Itu ya masih aku kasih. Tapi kalau Junk food? Iya, Boleh, jadinya tapi aku usahakan tidak. enggak gitu. Udah kebetulan anak-anak aku tuh, ya itu dikasih anugerah ya, bahwa mereka banyak banget alerginya. Banyak banget alerginya, jadi emang mesti hati-hati banget. Nah, kebetulan junk food itu kebanyakan alerginya mereka, jadi ya blessing in disguise. Jadi mereka nggak makan gitu-gituan. Oke, sebagai seorang dokter, gimana caranya ngajarin kebiasaan hidup sehat anak-anak di rumah? Ditunjukin sih, kita harus benar-benar ngejalanin, mereka akan ngikutin gitu. Dan kebetulan mereka emang anak-anak yang aktif banget, jadi kayaknya nggak terlalu susah sih. Jadi ngajarin mereka untuk olahraga, tuh mereka emang suka. Terus makanan tadi karena udah kebiasaan makannya dijaga di rumah, jadi begitu di luar ya mereka makan. Terus kayak makan sayur segala macam, alhamdulillah mau. Kitanya juga makan, mereka juga ngeliat. Gitu aja sih. Gampang, nggak susah. Nggak terlalu susah. Cuma yang susah sih cuma kalau mau tidur malam aja. Yang gede ini udah mulai banyak excuse. Pengen tidur lebih malam gitu. Itu aja sih yang sekarang loh, aku aja mau tidur cepet, kenapa kamu nggak mau? Gitu. Itu aja sih paling. Udah banyak berdebat. Udah mulai bisa kontakkan sama teman-temannya kan. Jadi pengennya ngerumpi mereka. Cewek-cewek ini. Cewek-cewek. Udah mulai ABG. Udah mulai ABG gitu. Nah, terus dok kan udah mulai mau bulan puasa nih. Aku mau nanya buat besi-besi di rumah tentang gimana cara tetap sehat dan cantik di bulan puasa. Sebenarnya bulan puasa itu secara
literally gitu ya, itu udah pasti lebih baik buat kesehatan loh. Karena memang puasa itu sendiri kan teorinya meningkatkan kesehatan secara yang sebenarnya gitu. Jadi otomatis sebenarnya tubuh akan lebih sehat dan lebih kuat gitu ya setelah masa puasa selesai. Tapi masalahnya kalau teknik berpuasanya aja gitu, itu bagus. Tapi habis itu bukanya Nah itu makannya pada saat berbuka, terus biasanya dimulai dengan gorengan. gorengan, minuman yang super Manis. manis gitu ya. Jadinya over kan, yang harusnya sehat jadi berlebihan karena dianggap kita kan skip makan sekali, berarti makan malamnya balas boleh dendam dong gitu. lebih banyak. Nah itu yang bikin nggak bagus, itu yang bikin malah jadi gulanya jadi naik, terus juga jadi pasti lemes panjang hari puasanya, bloating perutnya, kulit jadi kusam juga karena terlalu banyak gula. Dan makan mendekati waktu tidur itu kan sebenarnya harus dijarakin supaya nggak banyak gangguan pencernaan. Nah kalau misalnya nggak berhenti makan dari buka sampai mau tidur nih, nah hati-hati yang ada malah jadi muncul berbagai gangguan pencernaan. Terus apalagi ditambah dengan kurang tidur gitu kan, nah makin-makin tuh nanti yang ada bukannya malah kuat, imunnya malah turun. Jadi kalau dari teknik berpuasa yang sebenarnya aja, yang seharusnya itu bagus, tapi ketika kita menjalaninya harusnya jangan terus jadi berlebihan juga yang bikin malah jadi nggak bagus puasanya. Tuh dengerin Besti ya. Terus kalau buat diri sendiri, apa yang harus banget dijaga biar badan tetap sehat dok? Kuat dan seger selama bulan puasa. Kalau olahraga gitu? Olahraga tetap sebenarnya harus sih, seperti Kalau pedal biasa. gitu nggak kuat dong dok? Mendekati jadwal buka puasa kalau aku. Jadi kan begitu selesai main, Langsung bisa minum. Iya, iya. Itu sebenarnya teknik yang paling enak kalau mau buka puasa. Tapi ada orang-orang yang habis sahur, subuh terus olahraga. Itu juga ada yang begitu. Tapi kalau aku lebih suka kayak habis main, minum, batalinnya dengan minumnya. Yang nggak kuat sih emang minum. Aduh aku sih belum Minum pernah ya. menjalani, tapi mata kayaknya udah Bisa. Emang kalau hati-hati sih karena kalau kurang cairan di tubuh, ya itu kan imun turun, kulit kering, terus juga ya pasti banyak pengaruhnya gitu ya, darahnya jadi Tapi kental. pasti tuh dok, kulit akan lebih kering pasti. Makanya harus cukup mineralnya, jadi kayak harus dijaga dari inside out-nya. Jadi kalau dari dalam tetap harus minum cukup. Kalau kita kan sering hitungannya kayak, ya berapa sih kalau minum sehari 2 liter ya gitu 2 kan. liter. Sebenarnya ada hitungan pastinya. Kalau misalnya kita lagi pengen tahu kebutuhan basic cairan kita tuh seberapa, itu ada hitungan yang 0,03 dikalikan kilogram berat badan. Kalau misalnya orang yang berat badan lebih besar, pasti butuh cairan lebih banyak. Pasti lebih dari 2 liter kan. Kalau sampai dia kekurangan, pasti dehidrasi di badannya. Dehidrasi kan pengaruh dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Dari otak lemot, ya kan, dari mulut kering, lambungnya juga gampang jadi luka, darahnya jadi kental, segala macam lah, kulit kering gitu-gitu. Bibir pecah-pecah. Tuh. Jadi yang pertama jaga minum. Jadi jangan lupa dari waktu berbuka sampai menjelang sahur tuh harus dibagi kayak minum yang cukup supaya terpenuhi deh kebutuhan hariannya. Oke, ngomongin tentang skincare yang menghidrasi. Besi pasti penasaran juga nih, apa sih yang ada di pouch makeupnya si Dr. Risa? Oh gitu. Wah, Spill pouchnya dong oke, dok. aku bawa pouchnya, pouch touch up nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong dok. Boleh sini pouchnya, Pouch mini. pouch mini. Dokter kulitnya ini banget loh, glowing banget dok. Masa sih? Aduh makasih loh. Glowing dari dalam nggak? Apa nih, kita mau bongkar-bongkar? Oh ya bongkar-bongkar. Serius? Dikeluarin satu-satu gitu ya? Keluarin ya? Oke. Top 5. Ini kebetulan emang ada 5 barang yang aku bawa. Iya. Kok pas? Oke. Apa ya? Ini buat touch up aku yang pertama. Ini ada bedak tabur. Bedak tabur. Ini sebenarnya tabur ya dok? Tabur. Oke. Sebenarnya saran dari pacar Korea aku. Siapa? Jin BTS. Ya ampun. Aku taruh sini ya. Penggemar Korea juga. Terus habis itu ada blush on andalan. Ya kan aku tahu. sebagai Makeup artist ya, kamu tahu. pasti pakai kan? Pakai. Itu andalan. Nama ini eyeliner andalan aku. Oke. Ya kan? Ini andalan banget karena ujungnya enak, lancip. Ini ada lip serum istilahnya. Nih semuanya Korea loh. Korea. 2 Korea. Oh iya 2 Korea. 2 Korea, iya kan.
Ada Indonesia, Oh, ini ada satu. Indonesia. Ini ada dari MS Glow Beauty. Kayak ini bagus banget, Dok. Ini bagus banget Bagus ya. banget. Ini kinclong banget. Oh, ini jangan kinclongnya gara-gara ini. Bisa jadi karena ini kan glass skin spray. Betul. Oke, jadi ini kan glass skin spray. Ini adalah MS Glow Serum Mist. Jadi ini aku pakai sebenarnya sebelum aku makeup. Nah, jadi kulit tuh bakal kelihatan fresh gitu kan. Terus makeupnya juga jadi lebih nempel, flawless gitu. Mungkin gara-gara aku pakai ini tadi Ini kan glowing ya. banget. Jadi glowing ya. Tapi emang kalau kulit aku tuh lagi butuh banget tambahan hidrasi gitu kan. Apalagi kalau lagi siang-siang hari gitu ruangannya kan banyak ber-AC nih kita aktivitasnya. Jadi ya otomatis biar nggak kering bisa pakai Semprot lagi. lagi. Semprot lagi. Makanya nih aku bawa kemana-mana. Nih pakainya tuh gampang banget. Jadi cuma tinggal kayak disemprot gitu kan ya. Kamu pasti lebih paham ya cara pakainya. Coba nih aku ngajarin makeup artist gimana ceritanya. Aku kocok dulu. Terus aku bener kan ya aku gini ya? Benar. Coba ya. Bener ya. Kinclong. Langsung kinclong kan ya gitu. Nah ini makanya aku bawa kemana-mana banget. Karena emang aku tuh kebetulan pakai banget. Ini sesuai sama kebutuhan kulit aku. Nah kebetulan si MS Glow Serum Mist ini ada 2 varian. Nah kalau aku pribadi kan pakai yang ini nih kuning sesuai kebutuhan kulitku. Karena kan di dalamnya ini ada white tomato extract sama niacinamide. Jadi bisa bantu bikin kulit tuh kelihatan lebih cerah, ngurangin flek hitam, warna kulitnya merata dan glowing alami. Makanya tadi bilang kok aku Glowing glowing banget. banget ya. Tapi kalau misalnya nih kulit kamu nih butuhnya itu yang ekstra hidrasi, terus mau ada efek yang mengencangkan kulit gitu ya, bisa dicoba tuh varian yang warna biru. Ini all in one mist dengan probiotik buat perbaiki skin barrier dan ada Copper Peptide Complex yang bantu untuk meningkatin kolagen, ngecilin pori, dan bikin kulit lebih halus. Nah yang bikin aku suka banget MS Glow Serum Mist ini tuh bisa jadi skincare set dan bisa dijadiin skin prep. Dan serum mist buat look makeup jadi tahan lama. Oh, mantap kan? Satu hal yang kata dari konsisten dokter ada selalu kata presentable dan cantik. Oh, iya, Boleh bisa ceritain nggak aja. gimana caranya biar satu kata cantik, rapi, dan presentable setiap saat? Gimana ya? Kalau itu mah susah Pokoknya ya kayaknya bawaan ya dok Aku ya. kayaknya iya deh. Tapi aku bikin trademark. Jadi kayak biar orang tahu, oh aku lagi siap nih, lagi kerja nih, gitu lagi mau menyampaikan sesuatu. Aku bikin hairdo gini. Jadi ini jadi trademark aku. Ketika aku tampil, perform, orang udah kayak, oh iya ini Dokter Dr. pakai Isa sendiri ngomong atau? apa gitu. Kebetulan hairdo aku bisa, tapi lama gitu kan. Jadi aku pakai butuhkan hairdo, orang, butuh orang hairdo gitu. Tapi makeup, kebetulan hari ini aku makeup sendiri jangan dinilai, ya kan? Bagus tapi karena kulitnya bagus sekali. Oh iya, iya, iya. Tadi ya, glowing tadi ya. Glowing. Iya, iya, iya. Glowing. Terus emang sukanya juga dandanannya yang gini-gini ya. Simpel. Simpel, terus rapi aja Perempuan gitu. sekali. Jadi mungkin orang dapetnya, nangkepnya jadinya pembawaannya gitu. Bener perempuan banget. Hai. Terus sebagai perempuan pasti kita nggak cuma selalu mau kelihatan cantik, gimana juga smart. Kalau menurut dokter Isa, ada nggak sih kebiasaan yang membantu biar tetap tampil smart? Keep on learning. Ya, dan orang yang kayaknya wawasannya luas itu kayaknya makin terlihat oke dibandingkan hanya kelihatan Kelihatannya aja. luarnya aja, Iya, betul. cantik aja, tapi pas diajak ngobrol, Kosong. iya itu dia. Aku nggak berani ngomong ya. Aku yang ngomong. Tapi Dengan kan, iya lantangnya. kan? Tapi iya kan, kayak kita lebih suka orang yang, oh ya ini dia tahu Ada segala isinya, macam nih, gitu. gitu ya. Kayaknya kok menyenangkan banget ya, gitu. Iya. Tapi juga nggak sok tahu gitu ya dok ya. Tidak menggurui sih. Yang ada menggurui. Terus kedepannya kira-kira ada yang mau dieksplor lagi nggak dok? Bidang yang mau dieksplor? Ih, apa ya? Dokter mau jadi Apa nih? FBI atau mau jadi Wow. Nggak, belum tahu sih. nonton aja kalau itu Belum ya tahu. dok. Kayaknya aku tuh orang yang ngikutin arus saja. Kalau misalnya ada yang kebuka, aku coba jalanin. Kalau emang udah diusahakan ternyata bukan di situ jalannya, Ya udah. ya udah. Let Aku go. orangnya kayak gitu. Agak seperti aku. Iya ya, mencoba segalanya. Coba segalanya. Cocok kita ya. Emang sionya deketan cocok. Oh iya, beda tahu. Sekarang waktunya main games, jawab cepat. Aku bakal lempar pertanyaan singkat. Terus Oke. jawab spontan aja ya dok. Kita mulai dengan cepat. Oke. Pilih travel low budget tapi harus jalan terus tanpa istirahat, atau travel nyaman tapi makanan semuanya nggak sehat. Berat ya. Wow.
Tapi ya travel nyaman lah ya yang paling penting. Heeh. Travel nyaman, udah jangan sampai travel berantakan. Udah travel nyaman. Urusan makanan, selesai traveling kita detox Oh lagi. iya betul. Kita benerin badan lagi. Terus pilih itinerary padat sampai capek banget atau santai tapi banyak tempat kelewat. Harusnya kan yang santai ya. Ya. Tapi karena aku balik lagi Capricorn dan Kerbau sangat ambisius menyusun jadwal ya. Biasanya Jadi pertama. akhirnya full schedule. Akhirnya begitu balik hotel tepar. Semuanya harus dikejar. Semuanya harus dapat on time gitu. Benar-benar dokter sejati. Oke, pilih rambut badai tapi bare face atau makeup cantik tapi rambut berantakan. Rambut badai. Aku juga loh. Iya ya. Aku juga. Pokoknya rambut harus on dulu. Iya harus on. Iya kan? Nggak makeup nggak apa-apa. Yang penting kalau aku sih, ya untungnya udah extension. Nah itu, extension adalah jalan ninja. Iya. Yang penting badai rambut. Rambut udah on dulu. Mau makeup sebagus apapun kalau rambutnya Iya, nggak ya, on, nggak bisa. langsung flop kan? Betul sekali. Yes. Setuju. Oke. Pilih rambut selalu bagus di foto tapi rontok terus atau rambut sehat tapi selalu bad hair day. Yang balik lagi yang tadi, pokoknya rambutnya bagus dulu. Soal rontok, perawatan di rumah ya kan. Pakai Hair tonic. shampoo, pakai tonik, pakai mask gitu kan. Ke salon kita perawatan vitamin. Nah, Yang penting yang bagus penting rambut dulu. badai dulu. Iya, badai dulu. Karena ini yang terjadi pada aku ya. Karena tiap hari rambutnya di styling. Jadi harus dapat bantuan dari luar gitu. Pilih sunscreen super tebal dan proteksi rapat tapi white cast atau sunscreen yang looknya natural tapi harus reapply tiap 1 jam. Yang pokoknya yang pertama, yang pokoknya yang paling bagus dulu. White cast gampang kan, tinggal ditacap, tinggal dikasih bedak. Bisa Yang kan pertama ada jangan foto solusinya. dulu gitu ya. Iya. Kalau itu nanti diedit aja dikit. Oh bisa, bener. Wah, solusi para wanita. Solusi Brenda. Oke, pilih pasangan strict hidup sehat tapi selalu ngajak makan salad. Atau pasangan santai tapi tiap ketemu ajak makan all you can eat. Wow, jangan juga ya. Kayaknya yang pertama aja dulu ya. Nanti kita makan nggak sehatnya saat nggak sama dia, ya kan. Tapi waktu tiap kali makan all you Kalau can eat, kan gila. wah, bahaya banget ya. Ya udah yang pertama aja. Oke, betul. Oke, terus pilih date night fancy tapi harus diet ketat sebelumnya atau date street food tapi besok pagi harus olahraga ekstra. Ih, lebih suka street food lagi. Iya, ya, lebih seru ya. Lebih Dok, ya. seru lagi kulinerannya. Jadi ya udah olahraga aja deh besoknya. Oke, terus Gitu pilih hobi masak sehat tapi dapur selalu berantakan atau hobi jajan terus tapi badan nggak ideal. Oh, hobi masak. Iya. Aku emang suka masak gitu. Oh, suka masak dokter. Iya. Banyak konten-konten masak aku tolong ya di Apa yang dokter nggak bisa ini loh, semuanya bisa Iya, loh, dok. Ih, itu nggak expert, Tapi tapi kalau suka punya aja. anak rata-rata bisa masak, Bisa, harus ya. bisa masak. Iya, benar. Oke, pilih sibuk di pagi hari atau sibuk di malam hari? Malam lagi, aku orang malam. Anak malam. Anak malam. Anak malam, Iya. oke. Anak malam. Oke, seru banget ya dari tadi dengerin cerita Dokter Risa. Dari awal karir, tips dan trik di bulan puasa, sampai cara biar selalu kelihatan fresh dan proper. Nah, sekarang aku mau tanya buat pertanyaan buat terakhir nih. Boleh diceritain nggak turning point yang ngasih pelajaran terbesar dari hidup dokter sejauh ini? Turning point. Turning point. Wow, banyak banget sih sebenarnya momen-momen itu. Tapi ada 2 turning moment yang bikin aku jadi dokter kayak sekarang. Yang pertama, pada saatnya aku cerita gak panjang gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa. Yang pertama tuh waktu aku koas, aku lagi merasa burn out banget, bebannya banyak banget. Terus ngerasa ini emang bener ya jalan aku ya. Kok kayaknya aku sulit Berapa tahun ya. dok Gitu. dulu kuliah dokter? 5,5 kebetulan. Nah, di tahun terakhir itu sih aku ngerasa kayak ini kok berat banget ya gitu. Emang ini jalanku ya. Itu aku disadarkan dengan adanya aku meriksa seorang anak gitu ya yang waktu itu dia bolak-balik rumah sakit sering banget kayak ini seluruh keluarganya juga jadi terganggu gitu, adanya jadi nggak keurus karena orang tuanya harus nganterin dia dirawat berkali-kali gitu, penyakitnya tuh nggak jelas-jelas gitu, maksudnya Nggak ketahuan-ketahuan apa? nggak ketahuan-ketahuan gitu, dan aku tuh tiba-tiba kayak mikir nih aku pengen dengerin jantungnya lebih lama deh gitu. Terus aku dengerin, cukup lama aku dengerin, terus aku bilang ke dokter spesialis anaknya gitu ya, konsultannya dia, ini boleh nggak cek jantungnya, eko gitu. Tapi kan ini orang yang ditanggung ya, gitu. Ya. Kamu mau nggak nanggung biayanya? Kata dokternya gitu, boleh, nggak apa-apa. Yang penting aku penasaran karena aku ngerasa ini ada yang salah nih gitu. Ya udah, akhirnya keluarlah hasilnya dan ternyata emang anak ini tuh
punya kelainan jantung yang halus banget, yang Susah, ya itu susah ditebak. ternyata akhirnya ketahuan dari situ. Nah, dari cerita itu yang berterima kasih sama kejadian itu adalah keluarganya yang banyak banget efeknya ternyata. Aku tuh kan nggak tahu sama aku belajar jadi dokter itu kayak ya udah aku obatin pasien, obatin penyakitnya, udah dan gitu kan. Tapi kan ternyata di balik satu orang ini, di balik penyakit ini, efeknya panjang ya. Di mana di situ ada ayah ibunya, adiknya, semua punya hidup masing-masing yang akhirnya terbantu semua. Begitu itu ada solusinya, selesai, mereka bisa kembali ke kehidupan mereka bisa cari uang lagi, mereka bisa ngurusin adiknya yang tadinya sempat nggak keurus gitu kan, bisa sekolah lagi dia, hidupnya juga jadi lebih bagus. Nah di situ tuh aku ngerasa kayak, oh ternyata aku ada Pekerjaan gue manfaatnya nih, ya. Aku ternyata di dunia ini bisa bermanfaat bantu buat orang orang ya. lain. Ya udah deh, aku Nggak harus. bahkan satu orang, bahkan satu keluarga. Nah itu dia. Dan ini satu penyakit loh. Kebayang nggak kamu bisa bantu orang lebih banyak lagi loh dari ini, dari situ. Oke, dari situ aku made up my mind. Oke deh, aku terusin jalan hidup aku. Yang kedua adalah define aku jadi dokter seperti apa. Karena aku pernah kena tokso di mata. Dan aku pernah buta sebelah. Masa dong? Ya, di mata kiri aku tuh sempat aku bener-bener gelap, nggak bisa lihat, gelap semua. Tahun berapa dok? 2009 ke 10 itu, 2010 awal, sebelum aku putar Indonesia. Sebenarnya salah satu hal yang aku pengen coba segala macam karena aku bisa melihat lagi. Karena dari tokso udah itu dokter dong, udah nah, kuliah dokter dong. udah jadi dokter, udah lagi kuliah segala macam, S2, itu muncul tiba-tiba. Awalnya aku kan nggak tahu apa, kok tiba-tiba gelap sebelah mata. Aku pergi ke dokter, terus dokternya cuma ngomong gini, ya kita periksa ya matanya, ini hasil labnya akan keluar gitu. Kalau ya, minggu depan keluarnya gitu. Kalau misalnya tokso masih ada obatnya. Kalau misalnya yang virus, ya udah. Maksudnya gimana dok? Ya udah buta. Gitu. Sambil nulis dokternya. Nggak ada empati. Aku yang kayak ini masa depan aku gimana? Semua di depan mata ini gelap, lagi kesakitan. Dia sesantai itu ngomongnya. Ya mungkin dia menghadapi itu setiap hari ratusan orang ya. Tapi kan setiap orang ini punya hidup ya. Dan dari situ aku mendefine bahwa oke, aku nggak mau ya jadi dokter yang kayak gitu. Aku maunya mengembrace kehidupan semua orang ini berarti kok gitu. Kamu masih punya harapan kok gitu. Jadi untungnya alhamdulillah waktu itu tokso, walaupun pengobatannya 6 bulan, yang 3 bulan pertama mulai tuh kelihatan abu-abu, mulai ada terang, matahari. Terus karena apa terang, dok gitu. tokso itu? Jadi toksonya tuh bentuk kista, terus pecah di mata. Ternyata Tapi akibatnya apa, nggak tahu, virus aja? Tokso itu kan kayak kuman ya, kayak satu penyakit kalau tokso bisa orang hamil. Nah, itu kan ternyata bisa dari ujung kepala ujung kaki. Dan kejadiannya dia timbul kistanya itu di mata cuma kurang dari 2% gitu di dunia gitu. Ya muncullah di situ. Kaget juga karena dari kecil aku pelihara segala macam binatang, ya nggak tahu lah ya bisa ketularannya dari mana, udah nggak track lagi gitu. Tapi ya dari situ aku mendefine, oke, aku mau jadi dokter yang baik ya, jangan gini gitu, karena aku nggak tahu hidup orang tuh bakal jalan ini seperti apa. Kalau aku waktu itu satu menyerah gimana gitu, aku berhenti sampai saat itu aja. Ya udah. Jadi ada 2 turning moment dalam hidup yang akhirnya iya, begitu aku dikasih mata melihat lagi, oke, baik. Tapi gila sih ya dok, ya ampun sampai hampir buta gitu. Pernah ngerasain cuma punya satu mata. Ya, untuk sembuh ya ampun dok. Ya, alhamdulillah. Terus kalau bisa kasih satu pesan untuk perempuan di luar sana, apa yang dokter mau sampaikan? Bahwa kita boleh punya banyak mimpi yang ingin kita raih. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak untuk membatasi mimpi-mimpimu. Ya mau anak, mau apa semua, nggak ada. Kita pasti Capricorn. Oh gitu ya. Mungkin itu Capricorn sekali ya. Ya, tapi jangan cuma terdefine kayak kamu cuma boleh punya satu, misalnya kamu mau jadi makeup artist. Ternyata kamu punya show sendiri, ya kan? Ketika kamu mau jadi dokter, ternyata kamu bisa kok di luar itu. So, no one define your dreams gitu. You're the one who living your life. Terima kasih banyak buat Dokter Risa yang udah main ke Marlen Beauty Lounge. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat Besti dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya Besti. Bye Besti. Thank you.